Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prayoga Dipo Utomo dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan atau menyelesaikan tugas yang setelah diberikan Bapak Ibu guru, yaitu tugas kolaborasi antara agama, PKN dan sejarah. Sebelum itu pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat dan hidayahnya saya bisa mengerjakan apa yang diberikan oleh Bapak atau Ibu guru sekalian. Seperti yang sudah diberitahukan di Google Classroom, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 serta artinya. Dan untuk PKN, di sini saya akan menjelaskan dampak positif dan dampak negatif dari kemajuan iptek. Dan untuk sejarah, saya akan menjelaskan revolusi hijau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahri la ayatil lil ulil albab, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yazkurunallaha qiyamau wa qu'udan wa ala janubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dan dari siksa neraka. Shadaqallahul azim. Hai, saya lagi. Dan untuk kali ini kita akan menjelaskan dampak positif dan dampak negatif dari iptek ya. Di beberapa bidang. Untuk pelajaran PKN saya akan menjawab ini. Di dalam bidang ekonomi, dampak positif itu terlalu bisa dibilang banyak. Seperti perusahaan dapat menjangkau pasar lebih luas karena pembeli yang mengakses internet tidak dibatasi tempat dan waktu, 24 jam, artinya online terus menerus. Dan untuk dampak negatifnya yaitu dengan jaringan tersedia seperti yang terdapat pada beberapa situs yang menyediakan perjudian secara online, para penjudi tidak perlu pergi ke tempat khusus untuk memenuhi keinginannya. Di bidang ekonomi, pertumbuhan ekonomi semakin meningkat atas kemajuan iptek ini. Nah, dan untuk dampak negatifnya yaitu terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Banyak yang nganggur sekarang gara-gara kemajuan iptek. Dan untuk di bidang sosial, kemajuan iptek ya bisa dibilang lumayan sedikit ya. Adanya di bidang sosial yaitu sisi positifnya, informasi yang ada di masyarakat dapat dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat ya. Contohnya gotong royong atau kerja bakti bisa lewat internet. Tapi untuk negatifnya itu interaksi anak dan komputer yang bersifat satu orang menghadap satu mesin mengakibatkan anak menjadi tidak cerdas secara sosial. Kecanduan sih banyaknya kalau di bidang sosial ya. Dan untuk di bidang budaya, yang positifnya itu sangat mempermudah pendistribusian karya-karya anak bangsa seperti musik, film, fashion maupun furniture
negara-negara tetangga maupun negara-negara berbeda benua yang mana akan memperkuat identitas negara serta membuat negara semakin dikenal oleh dunia. Dan untuk negatifnya, kehilangan arah sebagai bangsa yang memiliki jati diri. Untuk bidang politik, sisi positifnya itu memberikan dorongan yang besar bagi konsolidasi demokrasi di banyak negara. Itu positifnya. Negatifnya, timbulnya fanatisme rasial, etnis, dan agama dalam forum dan organisasi. Masih ada lagi, kegiatan komunikasi untuk keperluan politik dengan menggunakan teknologi informasi menyebabkan sampainya berita lebih cepat, dilakukan secara efisien, cepat, dan nyaman. Tetapi ada sisi negatifnya. Semakin meningkatnya nilai-nilai politik individu, kelompok, oposisi, diktator mayoritas, atau tirani minoritas. Oke. Dan untuk pelajaran sejarah, kita akan menjelaskan revolusi hijau. Lahirnya revolusi hijau dilatar belakangi oleh berbagai kondisi global masa itu. Antara lain ada hancurnya lahan pertanian akibat Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Yang kedua, lajunya pertambahan penduduk yang meningkat drastis sehingga kebutuhan pangan juga bertambah banyak. Yang ketiga, upaya peningkatan produksi pertanian. Jauh sebelum itu, revolusi hijau sebenarnya adalah gagasan dari hasil penelitian dan tulisan Thomas Robert Malthus pada tahun 1766 sampai 1834, yang menjelaskan bahwa masalah kemiskinan merupakan masalah yang tidak terhindarkan. Jauh. Meski berhasil meningkat produksi gabah di Indonesia, tapi dampak revolusi hijau masih saja mengakibatkan sebagai berikut, yaitu yang pertama, musnahnya organisme penyubur tanah yang tadi sudah saya katakan. Yang kedua, tanah mengandung residu akibat endapan pestisida. Yang ketiga, ekosistem rusak dan tidak lagi seimbang. Yang keempat, terjadi ledakan serangan hama dan penyakit. Pemerintah Orde Baru menjadikan revolusi hijau sebagai tolak ukur keberhasilan dalam bidang pertanian. Meskipun faktanya terjadi peningkatan produksi, namun juga menyebabkan penderitaan bagi kaum petani. Alam dan lingkungan pun turut terkena dampaknya, sangat banyak terkena dampaknya, yaitu kerusakan sistem ekologi pertanian yang tidak dapat dihitung dengan uang. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang terkenang di kuping Bapak atau Ibu guru. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.